Kamu sadar nggak? Barang baru yang kamu beli nilainya bisa turun langsung 30% begitu kamu keluar dari toko. Makanya, orang yang ngerti finansial, mereka lebih cenderung beli barang second ketimbang barang yang baru. Nah, kalau kamu masih gengsi beli barang second, coba deh kamu pikir lagi. Kamu sebenarnya lebih butuh fungsi dari barang itu atau cuma pengen kelihatan keren aja karena beli barang baru? Karena faktanya, orang kaya juga beli barang second biar cash flow mereka tetap sehat. Tonton terus video ini, aku bakal kasih alasan kenapa beli barang second itu langkah finansial paling cerdas. Dan siapa tahu, setelah kamu nonton video ini, kamu jadi lebih bijak dalam ngatur duit. Banyak orang ngerasa gengsi ketika beli barang second atau bekas. Padahal faktanya justru dengan beli barang second itu lebih menghemat uang hingga jutaan. Kenapa? Karena nilai barang baru itu cepat turun, secepat mobil keluar dari dealer. Lalu kenapa beli barang second adalah salah satu pilihan finansial yang cerdas? Depresiasi harga atau penurunan aset atau barang dari waktu ke waktu. Contoh simpel, kamu beli HP harga 15 juta. Begitu kamu keluar dari toko dan kamu jual, tentu harganya akan turun. Apalagi kamu jual 2-3 bulan kemudian, harganya itu bisa turun banget, bisa sampai 2-3 juta. Nah, kalau kamu beli second, depresiasinya itu udah ditanggung orang pertama atau pemilik yang beli dari baru. Jadi kamu dapat harga lebih murah, tapi dengan barang yang masih oke. Oke, sekarang aku kasih contoh lain, yaitu beli motor baru versus motor second. Kita anggap beli motor baru Honda Beat tahun 2022 dengan harga waktu itu di 19, sekian juta. Nah, begitu kamu bawa keluar dari dealer, kemudian kamu jual, tentu harganya akan turun, mungkin di 17, sekian sampai 18 sekian. Nah, dari tahun 2022 sampai sekarang, itu kita anggap masa pemakaian kurang lebih sekitar 3 tahun. Begitu kamu jual, tentu harganya akan turun, akan mengalami depresiasi. Kita cek harga jualnya, ternyata harga pasaran secondnya untuk motor Beat tahun 2022 itu di harga 13, sekian sampai dengan 15, sekian. Artinya mengalami depresiasi sekitar 4-6 juta tergantung kondisi. Nah, beda halnya ketika kita beli motor second Honda Beat tahun 2022 di tahun 2025. 13-14 juta. Kita anggap 14 juta dengan kondisi yang oke. Ketika 2-3 tahun pakai, kita jual, harganya tidak akan mengalami depresiasi yang tinggi seperti orang pertama tadi. Kemungkinan hanya turun di antara 2-3 juta. Artinya, kita bisa simpulkan bahwa kalau beli baru, itu kita bisa mengalami depresiasi antara 4-6 juta. Nah, kalau kita beli second setelah 3 tahun pemakaian, itu kita menghemat depresiasi sekitar antara 4-6 juta. Cash flow tentu akan jauh lebih sehat. Dengan budget yang sama, kamu bisa dapetin barang yang lebih berkualitas kalau kamu ambil yang second. Misal kamu pengen beli laptop baru dengan budget pas-pasan 8 juta. Nah, kalau kamu beli second, kamu bisa dapetin spek yang jauh di atas 8 juta dengan harga yang sama. Dengan beli barang second, uang yang tadinya buat beli barang baru itu bisa dibuat untuk kebutuhan yang lain. Misal buat buka usaha, buat investasi, buat nabung, atau buat kebutuhan yang lain. Nah, ini bikin cash flow kamu lebih efisien. Jadi kamu sebenarnya bayar lebih murah untuk mendapatkan manfaat yang sama. Beli barang second itu bisa bikin kamu berpikir lebih rasional. Jadi kamu nggak akan tuh kebawa tren ke yang konsumtif ataupun kemakan iklan. Nah, dan ini tuh bagus banget untuk finansial kamu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dengan beli barang second, kita tahu dan kita sadar sebenarnya kita itu cuma perlu fungsi dari barang itu, bukan dicap mampu. Dan ini tuh bagus banget buat mental finansial kita ke depan. Nah, tentu dengan beli barang second muncul beberapa kekhawatiran gitu ya. Takut barang rusak, takut barangnya nggak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya. Nah, biar lebih aman, tentu dengan beli barang second kita perlu ngecek atau memastikan kondisi barang tersebut. Nah, aku punya beberapa tips untuk kalian yang beli barang second. Yang pertama, cek kondisi barang, jangan males riset, beli dari seller terpercaya, atau kalau beli dari perorangan, cek kondisi tersebut sedetail-detailnya. Jangan sampai kamu mudah percaya gitu aja sama penjual. Bandingin harga pasaran biar nggak terlalu mahal, tapi perlu diingat juga, jangan tergiur karena barang jauh lebih murah dari harga pasaran. Nah, biasanya yang kayak gini tuh ada modus-modus penipuan. Terakhir, kalau kamu beli di toko, kamu minta garansi sama toko tersebut. Jadi supaya lebih aman dan barang yang dijual juga terjamin kualitasnya. Nah, jadi jangan pernah gengsi buat beli barang second. Kalau memang budget kita cukup
untuk beli barang second, dan kita juga perlu fungsi dari barang tersebut. Intinya beli barang second itu buat menghemat pengeluaran, mengurangi depresiasi yang terlalu tinggi, menjaga cash flow agar tetap sehat tanpa harus ngorbanin kualitas hidup kita. Ingat, tujuan kita beli barang itu bukan karena pengen dilihat kaya atau biar kelihatan mampu. Nah, kalau menurut kamu, kira-kira barang second apa nih yang worth it buat dibeli? Coba deh tulis di kolom komentar.